Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin bertanya sekaligus minta nasihatnya Buya. Saya ini kan kegiatannya hari-hari kan ini saya ngajarin ngaji begitu Buya. Gimana? Di kampung. Saya ngajarin ngaji di kampung. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kan beda dengan di pondok gitu ya. Jadi saya kan mengajarnya itu terbatas waktu ya, hanya sehari hanya mungkin berapa menit saja bertemu anak kan gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Misalnya begini Bu ya, ada seorang anak yang bahwasanya orang tuanya ini lebih senang dengan apa ya? Saya kadang merasa kurang enak, mudah membanggakan anaknya begitu Bu ya. Jadi kalau menurut Buya bagaimana saya harus menyikapinya? Jadi kadang kalau saya misalnya mohon nanti tegur kalau misalnya saya salah. Kalau saya prinsipnya begini, kalau misalnya anak itu masih nurut sama saya, tentu anak itu tetap akan saya didik terus. Kalau itu anak ya kok susah saya didik, itu kadang saya juga khawatir. Misalnya, jadi ada seorang tua misalnya, anaknya itu memang benar mengaji, tapi tujuannya itu bukan untuk Allah misalnya begitu loh Bu ya. Bagaimana cara menyikapinya? Jadi kadang untuk misalnya bangga kalau anak saya sudah khatam atau anak saya sudah pintar, nah begitu. Nah itu kita harus bagaimana menyikapinya Bu ya. Mohon nasihatnya. Terus ini sekarang Bu ya, misalnya ini ada di sini, saya dari Kalimantan. Ini ada seseorang kalau misalnya di sini misalnya ya ingin bikin pondok gitu. Jadi saya ada dengan orang yang mungkin di daerah situ gitu, dan dia insya Allah mampu gitu. Kalau misalnya ya dia berkenan membangun pondok misalnya, apakah boleh saya berhubungan dengan Al-Bahjah ini kalau misalnya ada dari guru-gurunya? Nah itu gimana? Apakah nomor mana yang harus saya hubungi nanti misalnya berkenan dari pondok Al-Bahjah ini misalnya untuk dikirim guru ke sini gitu ya. Itu saja, mohon nasihatnya Bu ya, dan mohon doanya Bu ya. Amin. Karena bagi saya kadang juga posisi begini kadang juga berat. Doakan saya mudah-mudahan saya bisa istiqomah dan Amin. saya diampuni dosanya oleh Allah dan dirahmati Allah. Amin. Baik, makasih. Itu saja, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tugas Anda berat, subhanallah. Berjuang, mungkin Anda juga berjuang untuk mencari nafkah, pun Anda sempat menyisihkan waktu untuk mendidik umat Nabi Muhammad. Maka Anda ini istimewa. Dan memang orang-orang seperti Anda ini harus berbanyak. Dan itu yang mengagumkan di kampung-kampung itu orang, Masya Allah, kita menemukan ustadz-ustadz di kampung itu kerja sampai siang. Habis duhur itu langsung mandi, pergi ke madrasah ngajar. Subhanallah. Sebulan dikasih sabun. Allah. Ini kalau bukan wali nggak mampu begitu tuh. Dikasih sabun. Itu pun sabun bukan beliau mengharap, dianggap ini berkah santri. Allah, orang-orang kampung, madrasah dan madrasah didiyah di kampung luar biasa. Yang mengajari sholat, mengajari wudhu dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada Anda di dalam berjuang ini. Istiqomah insya Allah. Adapun orang tua bangga itu wajar ya. Jadi nggak perlulah kita gelisah, namanya orang tua ngelihat anaknya hafal Quran tentu bangga. Artinya sebenarnya bisa jadi bangga itu tulus, bukan bangga sombong. Anaknya enggak bangga, bahasanya anaknya sudah mengetahui ilmu agama. Anda pun jangan terlalu gelisah dengan yang demikian itu. Saya kira Anda pun kalau punya anak menghafal Quran Anda rasa senang. Cuman senangnya itu cara mengungkapkan beda-beda sehingga kadang tampak seperti orang sombong. Yang jelas ada nilai plus bagi orang yang bangga, itu bangga dengan kebaikan. Coba saja ada anaknya yang bisa begini, ada anaknya bisa joget pinter, bangga, ada enggak? Ada. Maka kita lebih berhak untuk kita senang di saat anak kita bisa ngaji. Lebih pantas kita. Jadi Anda tidak usah terlalu gelisah dalam urusan ini. Teruskan Anda mengajar, cuman kami minta tambah jamnya. Yakin Allah akan nambah rezeki Anda. Tambah jam ngajar santri, percaya.
Anda tambah waktu ngajar santri, setelah itu Allah akan tambah rezeki Anda. Perlu lebih banyak dengan santri, dengan siswa, dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, kami siap. Al-Bahjah memang memfasilitasi siapapun ingin pondok dimanapun tempatnya. Nanti akan kita komunikasi dengan tim, kemudian akan dipelajari tempatnya seperti apa. Santri kalau tidak ada akan kita kirim. Kan setiap tahun kita juga santri, kebanyakan santri. Nanti bisa santri kita tambah, kita kirim ke tempat tersebut. Paling tidak untuk memulai nanti. Sehingga nanti setelah itu berkembang. Dan silakan kami buka, bukan Anda saja yang di Kalimantan, dimanapun yang mendengar suara ini, jika ada kesempatan bukan pondok, maka kami siap. Dan guru-guru akan disiapkan dari sini. Guru-guru kita siapkan, petugas yang akan mengurusi akan kita siapkan. Cukup Anda siapkan fasilitas tempatnya, selesai nanti setelah itu. Dan semoga Allah memperbanyak program-program semacam ini. Ini penting dakwah itu. Kalau setiap hari kita buka madrasah pun masih kurang, karena begitu banyaknya umat di negeri ini ya. Semoga Allah milih Anda dan semua yang mendengar suara ini menjadi pejuang-pejuang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tulus dan ikhlas dan dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab.